Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Buat Anda yang baru saja bergabung, kali ini kita sedang membahas ayat ke-49 dari Surah Al-An'am. Nah, mungkin sekarang kita akan lanjut nih ke ayat 50. Tadi Pak Quraish mengatakan bahwa orang fasik itu adalah orang yang bisa jadi muslim tapi berbuatnya itu keluar dari ajaran Islam. Silakan Pak Quraish. Baik. Itu bisa terkena siksa Tuhan. Ya kan ini dia katakan. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu ditimpa oleh siksa disebabkan karena mereka fasik. Keluar dari ini. Oke. Qul, hai Nabi Muhammad, katakanlah. Katakan wahai Nabi, saya sekarang atau di masa datang tidak pernah akan berkata kepada kamu, wahai umat manusia, indi khazainullah, perbendaharaan Allah ada padaku. Kita terangkan dulu ini apa artinya khazain. Khazinah itu seperti lemari, berangkas. Nah, sesuatu yang diberangkas itu terpelihara, ya. Hanya yang punya atau yang dia percaya, yang dia beritahu kodenya. Ya. Itu kan? Oke. Saya tidak pernah akan berkata kepada kamu, perbendaharaan Allah itu, kuasa Allah, ilmu Allah, itu saya tahu ada pada saya. Dia juga tidak kasih saya semuanya. La aqulu lakum indi khazainullah. Rezekinya bukan saya yang pegang. Wala a'lamul ghaib. Saya tidak tahu gaib. Apa maksud? Gaib itu sesuatu yang tidak nyata. Saya ini manusia seperti kamu. Tidak ada mata di belakang saya bisa melihat. Ya kan? Saya tidak tahu gaib. Gaib, saya tidak memiliki potensi yang menjadikan saya bisa mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh orang lain. Kecuali kalau saya diberitahu Tuhan. Wala a'lamul ghaib, wala aqulu lakum inni malak. Saya juga tidak pernah akan berkata bahwa saya malaikat. Malaikat itu tidak makan. Malaikat itu tidak minum. Malaikat itu tidak kawin. Saya ini manusia, makan, tidur, kawin, ke pasar. Saya tidak pernah akan berkata saya malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilaih. Yang saya ikuti hanya apa yang Allah wahyukan, yang Allah sampaikan kepada saya. Itu orang-orang musyrik dulu menganggap kalau Rasul itu Superman. Sampai sekarang masih ada orang juga yang berkata, oh Rasul tahu ini. Itu di buku-buku ini ada yang berkata, Nabi punya mata di belakang. Ada. Jadi dia bisa lihat yang di belakang. Kita berkata, kalau dia mengetahui sesuatu yang mestinya tidak mampu diketahui oleh orang lain, maka pengetahuannya itu datang dari Allah. Itu wahyu Allah. Illa ma yuha ilaih. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, saya dapat wahyu. Kalian tidak dapat wahyu. Apakah sama orang buta dengan orang yang melek? Apakah sama orang yang dapat wahyu dan tidak dapat wahyu? Kalau begitu, orang yang dapat wahyu, orang yang mengikuti wahyu, itu orang melek. Orang yang mengabaikan wahyu petunjuk Al-Quran, itu orang buta. Ya kan? Wahyu itu cahaya. Al-Quran ini cahaya. Dia memancarkan cahayanya. Cahaya itu tidak membeda-bedakan orang. Ya kan?
Kalau ada orang tidak dapat cahaya, itu yang salah bukan cahayanya. Yang salah orangnya. Kenapa ada di situ? Ya kan? Cahaya itu, wahyu itu, Al-Quran itu, kalau Anda dapat, yang di sebelah Anda dapat, yang ratusan orang dapat, semua bisa merasa puas. Coba lihat, sinar matahari kena saya. Orang yang di samping saya dapat. Apakah kalau dia dapat, saya tidak dapat? Saya dapat juga. Selama saya berada di posisi yang benar. Nah, orang yang tidak dapat itu buta. Buta hatinya. Dia tidak tahu jalan. Itu yang dimaksud. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Apa kamu tidak berpikir? Saya ini dapat wahyu. Kita sekarang bisa berkata begini, saya ini ikuti Rasul. Kamu ikuti atau tidak? Saya ini dapat cahaya. Kamu dapat cahaya atau tidak? Pasti beda dong. Itu yang dimaksud oleh hakim. Baru dia katakan, wa anzir bihi alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Berilah peringatan. Nah, ini Muhammad. Berilah peringatan kepada orang-orang yang takut untuk dihimpun oleh Allah. Maksudnya apa? Beri peringatan terhadap orang yang takut. Ini begini. Salah satu hal yang mendorong orang mengikuti yang benar adalah karena dia takut. Ya. Takut di penjara. Apa jadinya? Oh, dia ikut. Takut ada polisi. Dia tidak melanggar. Kalau tidak takut, bisa-bisa. Nah, ini di sini beri peringatan orang yang takut. Itu sebabnya orang tua biasa lebih beragama dari anak muda. Kenapa? Karena orang tua sudah takut, sebentar lagi saya mati. Itu dorongan yang paling besar untuk beragama, rasa takut. Tetapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu rasa cinta kepada Allah. Itu lebih bagus. Baik, saya kira itu. Nanti kita akan lanjutkan Kita lagi. lanjutkan. Pak Kures, mungkin sebelumnya nanti ada satu pertanyaan juga pakai dari statement tadi. Apakah nanti tidak ada kesan bahwa Allah itu seolah-olah gitu kejam menakut-nakuti ciptaannya? Nanti dijelaskan. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraisyab. Tadi di akhir segmen sebelumnya saya sempat bertanya kepada Pak Quraish. Pak Quraish, apakah penjelasan ayat ini tidak menimbulkan kesan bahwa Allah itu seolah-olah kejam, tidak rahman, tidak rahim, tidak ghafur, tidak maha pengampun gitu? Sebenarnya apa sih maksudnya Pak Quraish? Ya. Baik, kita lihat dulu lanjutan ayat ini akan terjawab pertanyaan ini. Oke. Jadi dia katakan, berilah peringatan orang-orang yang takut dibangkitkan kepada Tuhan. Takut akan adanya hari kiamat. Nah, bagi mereka itu, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Mereka itu tidak mempunyai selain Allah satupun yang menjadi pelindungnya atau yang bisa menolong dia. Berilah peringatan, kita lihat, wa anzir bihil ladina, beri peringatan kepada orang itu yang tidak takut akan adanya hari kiamat, yang sebenarnya tidak memiliki pelindung atau tidak memiliki orang yang dapat menolong dia. Berilah peringatan agar mereka menghindar. Bertakwa itu artinya menghindar dari bencana. Nah, kita lihat. Takwa itu artinya menghindar. Takwa itu menjadikan, Sayyidina Umar ditanya, apa sih takwa itu? Beliau jawab, kamu pernah jalan di jalan yang penuh duri? Iya pernah. Bagaimana kamu? Dia bilang, saya berhati-hati. Ya kan? Oke. Kita sekarang bertanya,
Kalau anak kita, saudara kita, teman kita mau berjalan, lantas saya beritahu, hati-hati, di sana ada ini, ada itu. Apa saya kejam atau saya baik? Baik. Bukan kejam ya. Jadi memberi peringatan itu justru bukti sayang. Nah ini tadi, jadi Allah tidak kejam. Dia beritahu Anda, hati-hati. Kamu lewat sini, itu bisa bahaya. Kamu terjerumus, jangan lewat situ, lewat sini. Nah jadi, berilah peringatan orang-orang yang mau takut itu, bahwa